Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, para pembelajar sejati. Semoga selalu dalam keadaan sehat, sehingga bisa menyerap ilmu dengan baik dan berkualitas setiap harinya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi musyarakah atau yang tercantum dalam PSAK 106 di Standar Akuntansi Keuangan Syariah oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Definisi dari akad musyarakah itu sendiri saya jabarkan dalam beberapa poin. Yang pertama adalah akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Nah, pihak-pihak tersebut nanti disebut sebagai mitra. Kemudian, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, baik berupa kas atau non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Keuntungan, jika ada, dibagi berdasarkan kesepakatan. Sementara, kalau terjadi kerugian, dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Jenis musyarakah dibagi menjadi dua. Yang pertama, musyarakah permanen, yaitu bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai dengan akad, dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Jadi yang disebut permanen di sini adalah jumlah kesepakatan atau jumlah kontribusi yang telah ditetapkan. Jadi di sini tidak ada perubahan, baik mulai dari akad sampai dengan masa akhir akad. Kemudian, jenis yang kedua adalah musyarakah menurun atau musyarakah mutanaqisoh. Merupakan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya. Sehingga salah satu mitra akan memiliki kepemilikan penuh atas usaha yang sudah dibentuk tersebut. Nah, jenis mitra dibagi juga menjadi dua, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah yang mengelola usaha musyarakah, baik dia lakukan secara sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Sementara mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Dia hanya menyetorkan modal sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Skema akad musyarakah kita representasikan dalam hal sebagai berikut, di mana ada dua pihak yang menandatangani akad musyarakah. Nah, pihak tersebut sepakat untuk sama-sama menyetorkan dananya dan untuk membentuk satu bisnis atau usaha baru. Kemudian, ketika bisnis itu dijalankan, tentunya akan mendapatkan profit atau loss, keuntungan atau kerugian. Nah, keuntungan dan kerugian tersebut kemudian dibagi kepada masing-masing mitra sesuai dengan ketentuan akad tadi. Bahwa kalau keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kalau terjadi kerugian atau loss dibagi sesuai dengan porsi modal yang disetorkan masing-masing mitra. Kita masuk ke akuntansinya, dimulai dengan pengakuan dan pengukuran. Ini adalah contoh kasus penyerahan modal secara tunai, di mana pada tanggal 3 Januari 2019, Bapak Imam mengeluarkan biaya praakad sebesar Rp1.000.000. Bapak Imam tersebut akan menawarkan bisnisnya yang bergerak di bidang jasa kargo kepada pihak lain untuk bekerja sama dalam akad musyarakah. Bapak Imam yang akan mengelola sendiri usaha tersebut. Jadi di sini Bapak Imam baru akan membentuk usaha sebuah jasa kargo dan dia melakukan semacam biaya riset atau biaya praakad karena belum ada akad musyarakah ataupun mulai pembentukan bisnisnya, yaitu sebesar Rp1.000.000. Atas transaksi tersebut, maka Bapak Imam mencatat jurnal, uang muka di debit, dan kas di kredit sebesar Rp1.000.000. Nah, jika biaya tersebut nantinya pada saat Bapak Imam mendapatkan mitra untuk melakukan akad musyarakah, dan biaya tersebut disetujui oleh mitra tersebut, maka Bapak Imam akan menjurnal investasi musyarakah pada uang muka sebesar Rp1.000.000. Tapi, kalau biaya tersebut tidak disetujui sebagai investasi atau bagian dari akad musyarakah, maka Bapak Imam akan mencatat sebagai beban musyarakah itu di debit dan uang muka di kredit. Jadi di sini perbedaannya pada posisi debit. Kalau disetujui, maka 1 jutanya itu menjadi investasi bagi Bapak Imam, sementara kalau tidak disetujui, itu akan menjadi beban Bapak Imam. Kemudian pada tanggal 5 Januari, Bapak Imam menyetorkan modal sebesar Rp75 juta dan telah mendapatkan mitra yaitu Bapak Aska sebagai mitra pasif
yang sepakat menyetorkan modal sebesar 25 juta rupiah. Namun di sini Bapak Aska tidak setuju atas biaya praakad yang Bapak Imam telah keluarkan tadi yang sebesar 1 juta rupiah. Kalau dalam prakteknya, biasanya mitra pasif ini adalah lembaga keuangan syariah ya. Jadi Bapak Aska ini biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah atau BMT. Atas transaksi tersebut, Bapak Imam sebagai mitra aktif mencatat sebagai berikut. Debit investasi musyarakah dan kas dikredit sebesar 75 juta rupiah, sebesar dana yang disetorkan. Kemudian Bapak Aska sebagai mitra pasif mencatatnya juga sama, yaitu investasi musyarakah pada kas dengan nilai 25 juta rupiah sesuai dengan porsi modal yang disetorkan Bapak Aska. Dan perusahaan bentukan, yakni ini menjadi satu entitas sendiri ya, jadi makanya di sini harus ada jurnal tersendiri, karena sudah menjadi entitas sendiri. Nah, perusahaan tersebut akan mencatat kas di debit sebesar 100 juta rupiah, dan yang di posisi kredit adalah dana syirkah temporer. Kita pisahkan mitra aktif dan mitra pasif, senilai masing-masing porsi modal yang disetorkan oleh masing-masing mitra. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2019, diasumsikan perusahaan mencatat pendapatan sebesar 50 juta rupiah, dan beban senilai 30 juta rupiah. Pembagian laba yang disepakati saat akad adalah 50% akan ditahan untuk pengembangan usaha. Sisanya baru dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetor setiap mitra. Jadi, dalam melaksanakan bisnis atau usaha, kita boleh untuk menahan sebagian laba untuk kebutuhan pengembangan usaha agar usaha tersebut semakin maju dan semakin besar. Jadi, tidak perlu semua hasil laba atau keuntungan yang diperoleh dari proses bisnis itu dibagikan kepada pemilik modal. Jadi di sini ada yang ditahan sebesar 50% dan 50%-nya lagi baru dibagikan kepada pemilik modal. Nah, cara perhitungannya adalah kita hitung dulu labanya, yaitu 50 juta dikurangi 30 juta, sebesar 20 juta rupiah. Bagian laba yang dibagikan adalah 50%, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Dan kita hitung bagian laba mitra aktif atau untuk Bapak Imam, tadi modal yang disetorkan adalah 75 juta. Totalnya 100 juta dikali. Kemudian 75 juta dibagi 100 juta dikali 10 juta rupiah. Maka bagian laba untuk Bapak Imam sebagai mitra aktif adalah 7.500.000 rupiah. Kemudian bagian laba untuk mitra pasif yaitu Bapak Aska, tadi modal yang disetorkan adalah 25 juta rupiah. Dibagi keseluruhan total modal 100 juta rupiah, kemudian dikalikan dengan laba yang dibagikan sebesar 10 juta rupiah. Maka bagian laba untuk mitra pasif adalah 2.500.000 rupiah. Jurnalnya adalah untuk mitra aktif atau Bapak Imam mencatat sebagai kas pada pendapatan bagi hasil senilai 7.500.000 rupiah. Dan untuk mitra pasif itu juga sama jurnalnya, namun angkanya saja yang berbeda, sebesar dengan bagiannya yaitu 2.500.000 rupiah. Nah, bagi perusahaan bentukan, mencatat sebagai berikut, yaitu itisar laba rugi pada utang bagi hasil musyarakah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pada saat pembayaran, mencatat utang bagi hasil musyarakah di debit dan kas di kredit sebesar 10 juta rupiah. Nah, itisar laba rugi ini sebenarnya sama seperti kita mencatat laba ditahan kalau di perusahaan pada umumnya ya. Jadi kalau misalnya ada laba ditahan, itu kan ada jurnal penutup ya, ada jurnal penutup di akhir periode. Jadi setelah kita memperoleh atau mencatat keseluruhan transaksi, maka ada jurnal penutup untuk menutup akun yang ada di laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Nah, selisihnya itu biasanya disebut dengan itisar laba rugi. Kemudian, karena ini ada yang mau dibagikan kepada pemilik modal, maka kita catat sebagai berikut. Nah, ini menjadi utang. Kenapa? Karena pada saat tanggal 31 Desember, ketika telah diketahui laba yang diperoleh perusahaan itu berapa, nah pada saat itu juga, sesuai dengan akad, dia sudah harus mencatat utang di periode tersebut. Nah, nanti ketika dibayarkan, pasti di tahun berikutnya, baru dicatat lagi utangnya di posisi debit dan kas di posisi kredit.
Kemudian penyajian di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019 adalah, jadi ketentuannya itu untuk mitra, masing-masing mitra itu harus mencatat nilai investasi sebesar nilai netonya atau nilai bersihnya, yaitu nilai investasi musyarakahnya dikurangin dengan penyisihan kerugian. Nah, karena di tahun 2019 tadi tidak ada kerugian dan adanya adalah mendapatkan laba atau bagi hasil, maka di sini nilai investasi musyarakah yang disajikan masing-masing mitra belum ada dikurangi penyisihan kerugian, sehingga nilai investasi musyarakah netonya masih sebesar nilai investasi musyarakah pada saat disetorkan di awal akad. Nah, bagi perusahaan bentukan, laporan posisi keuangannya akan menampilkan di posisi kewajiban. Di situ, utang bagi hasil musyarakahnya itu karena sudah dibayarkan ya, maka di situ 0. Tapi kalau di tanggal 31 Desember sebenarnya ini harusnya masih muncul ya, yaitu sebesar tadi 10 juta rupiah. Kemudian dana syirkah temporer sebesar 100 juta rupiah dan penyisihan kerugian ini tidak ada, maka nilai dana syirkah temporer netonya adalah 100 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, misalnya di sini perusahaan mencatat pendapatan sebesar 60 juta rupiah dan beban 65 juta rupiah. Nah, maka dari itu di sini muncul rugi. Kerugian tersebut ternyata dikarenakan pandemi yang berpengaruh terhadap seluruh aktivitas bisnis. Jadi kerugian ini adalah kerugian normal yang dialami oleh seluruh pelaku bisnis. Karena ini kerugian normal, maka kerugian tersebut dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing mitra. Perhitungannya sama seperti tadi. Kerugiannya 5 juta dibagi sesuai dengan proporsi masing-masing. Ketemulah untuk bagian rugi mitra aktif sebesar 3.750.000 dan untuk mitra pasif senilai 1.250.000 rupiah. Untuk penjurnalannya, mitra aktif mencatat sebagai berikut, yaitu kerugian pada penyisihan kerugian. Dan untuk mitra pasif juga sama, hanya nilainya saja yang berbeda. Dan bagi perusahaan bentukan, mencatat di posisi debit penyisihan kerugian dan di posisi kreditnya dianggap sebagai ikhtisar laba rugi sebesar 5 juta rupiah. Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 akan menyajikan untuk mitra aktif, berarti di sini sudah muncul penyisihan kerugiannya yang sebesar 3.750.000 dan untuk mitra pasif juga sudah ada yaitu sebesar 1.250.000. Sehingga nilai investasi netonya masing-masing terjadi perubahan. Dan untuk perusahaan bentukan pun juga sama. Dana syirkah temporernya mengalami perubahan nilai karena terjadi kerugian. Nah, kalau misalnya kerugian itu disebabkan oleh kelalaian mitra aktif sendiri, maka kerugian itu hanya ditanggung oleh mitra aktif. Misalnya, memang mitra aktif sendiri yang lalai atau tidak berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan bisnisnya, bukan karena faktor eksternal. Dan itu berarti kerugian yang 5 juta tadi akan dibebankan kepada mitra aktif seluruhnya. Nah, misalkan kemudian pada tanggal 5 Januari 2021, Bapak Imam mengembalikan modal Bapak Aska karena saat akad hanya disepakati 2 tahun saja. Maka dari itu, mitra pasif mencatat kas di posisi debit senilai netonya dan penyisihan kerugiannya di posisi debit, kemudian di posisi kreditnya investasi musyarakah sebesar 25 juta rupiah. Perusahaan bentukan mencatat dana syirkah temporer di posisi debit 25 juta rupiah, penyisihan kerugian di posisi kredit, dan kas di posisi kredit. Nah, ini karena yang dikembalikan hanya untuk Bapak Aska, maka jurnalnya juga hanya untuk mitra pasif. Sementara dengan demikian, Bapak Imam adalah pemilik tunggal dari perusahaan bentukan yang tadinya dibentuk dengan akad musyarakah. Kemudian misalnya pada tanggal 5 Januari 2019, ini adalah contoh kasus untuk kondisi di mana penyetoran modal berupa aset non-kas ya. Nah, contohnya di sini tanggal yang sama, Bapak Imam menyetorkan modal berupa gedung dengan harga perolehan 200 juta rupiah dan akumulasi penyusutannya 10 juta rupiah. Nilai wajar saat itu adalah 220 juta rupiah. Kemudian,
Di tanggal yang sama juga bergabung Bapak Aska sebagai mitra pasif yang sepakat menyetorkan modal berupa seperangkat komputer dan peralatan kantor senilai 50 juta rupiah dengan akumulasi penyusutannya 10 juta rupiah. Nilai wajar untuk peralatan tersebut 35 juta rupiah. Bapak Aska tidak setuju atas biaya perangkat yang Bapak Imam telah keluarkan yang tadi sebesar 1 juta rupiah. Maka di sini jurnalnya adalah untuk mitra aktif atau Bapak Imam mencatat investasi musyarakahnya itu harus sebesar nilai wajar aset non-kas yang disetorkan oleh mitra tersebut. Maka di sini investasi musyarakah bagi mitra aktif 220 juta rupiah. Untuk investasi musyarakah pada mitra pasif adalah 35 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutannya di posisi debit kita hapus ya, karena kan awalnya akumulasi penyusutan itu ada di kredit. Karena ini kita serahkan untuk membentuk modal, maka akumulasi penyusutan di masing-masing mitra itu di posisi debit. Kita hapus, kemudian untuk mitra aktif karena menyetorkan gedung, maka gedungnya di posisi kredit sebesar 200 juta rupiah sebesar harga perolehan. Dan selisih akibat nilai wajar dan nilai perolehan dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, maka terdapat selisih penilaian aset sebesar 30 juta rupiah ditempatkan di posisi kredit. Kemudian bagi mitra pasif, kalau misalnya kita melihat tadi kan nilai peralatannya, harga perolehannya 50 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutannya 10 juta, berarti nilai bukunya 40 juta. Nah, sementara nilai wajarnya 35 juta. Otomatis di sini nilai wajarnya lebih rendah daripada nilai buku. Berarti muncul kerugian sebesar 5 juta rupiah. Dan di sini kita catat posisi debit ada kerugian 5 juta rupiah. Kemudian di kreditnya adalah peralatan sebesar 50 juta rupiah. Dan bagi perusahaan bentukan berarti memperoleh gedung dengan nilai wajar, peralatan juga dengan nilai wajar, kemudian mencatat dana syirkah temporer mitra aktif dan dana syirkah temporer mitra pasif sebesar masing-masing proporsi yang disetorkan, sebesar nilai wajar. Kemudian, misalnya di akhir tahun, asumsikan masa manfaat gedung 20 tahun dan peralatan 5 tahun. Kemudian masa akad hanya berlangsung 2 tahun. Maka jurnal yang harus dibuat adalah bagi mitra aktif mencatat beban penyusutan 11 juta, kemudian di kreditnya adalah akumulasi penyusutan 11 juta. Bagi mitra pasif mencatat beban penyusutan 7 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 7 juta. Jadi di sini terdapat penambahan atas pencatatan penyusutannya. Nah, ini 11 juta diperoleh dari mana? Dari nilai wajar 220 juta tadi dibagi dengan 20 tahun. Kemudian bagi mitra pasif juga tadi nilai wajarnya 35 juta dibagi dengan 5 tahun. Maka nilainya adalah 7 juta rupiah. Kemudian selisih penilaian aset yang tadi sebesar 30 juta rupiah itu diamortisasi selama masa akad. Sehingga karena masa akadnya 2 tahun, maka jurnal pada tahun pertama yaitu selisih penilaian aset di posisi debit 15 juta dan keuntungan di posisi kredit sebesar 15 juta rupiah. Nah, terkait dengan pengungkapan, hal-hal yang harus diungkapkan oleh mitra adalah yang pertama, isi kesepakatan, baik itu berupa porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usahanya apa saja, dan lain-lain. Kemudian, pengelola usahanya jika ada. Jadi kan mitra aktif tadi boleh menunjuk pengelola dari pihak lain. Kemudian, pengungkapan lain yang dipersyaratkan dalam PSAK 101. Demikian materi mengenai akuntansi musyarakah. Semoga bermanfaat dan ilmunya bisa diserap dengan baik. Berkah untuk semuanya. Salam sehat selalu. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.